Bagaimana Chang'e 6 menunjukkan superioritas Tiongkok dalam teknologi hypersonic? Mungkin ada banyak teman-teman yang belum menyadari bahwa setelah wahana antariksa Chang'e 6 yang membawa kembali tanah dari sisi jauh bulan, membuat negara-negara barat tiba-tiba mengubah sikap mereka menjadi ramah. Misalnya BBC, Bloomberg, dan Wall Street Journal mulai memuji terobosan besar Chang'e 6. Dari yang sebelumnya bersikap keras dan arogan, kini menjadi lebih ramah dan lembut. Seperti diketahui, akibat Wolf Amendment-nya sendiri, yang melarang kerjasama antariksa dengan Tiongkok, mengakibatkan Tiongkok tidak dapat memberikan tanah bulan Chang'e 6 kepada Amerika. Tetapi, mereka justru mulai ramah dan lembut terhadap Tiongkok. Mungkinkah yang membuat Barat ramah dan terkesan bukanlah tanah bulan, melainkan teknologi wahana antariksa Chang'e 6 itu sendiri? Menurut data dari China National Space Administration (CNSA) pada 25 Juni lalu, stasiun pengendali darat mengirimkan parameter navigasi ke kombinasi orbit dan modul kembalinya Chang'e 6. Pada pukul 13.41 sore, di atas Samudra Atlantik, Chang'e 6 memasuki atmosfer untuk pertama kalinya dengan kecepatan kosmik kedua. Kemudian melompat keluar dari atmosfer di atas Samudra Hindia. Setelah itu, kembali masuk atmosfer untuk memperlambat laju dan akhirnya mendarat dengan stabil, dengan deviasi hanya 100 meter. Mungkin ini tampaknya hanyalah prosedur kembali yang biasa bagi orang awam. Namun, sebenarnya informasi yang terkandung di dalamnya sangatlah besar, terutama bagi pakar militer global. Pertama, tentang kecepatannya. Chang'e 6 mencapai Samudra Atlantik dengan kecepatan kosmik kedua, yaitu 11,2 km per detik, yang setara dengan Mach 31 hingga 33. Artinya, wahana antariksa Chang'e 6 menggunakan kecepatan 31 Mach kali kecepatan suara meluncur di atas Eropa dan melakukan lintasan ricochet hingga ke atas Indo-Pasifik. Bagi China, ini mungkin hal biasa saja. Tetapi bagi AS ini adalah pertunjukan ancaman di atas kepala mereka. Apalagi dalam kecepatan kosmik di atas 31 Mach. Jangankan pertahanan rudal nasional National Resource Defense Amerika, Komando Pertahanan Udara Amerika Utara juga tidak berani memberikan komentar. Karena senjata pertahanan udara Amerika yang ada saat ini sulit untuk menangkis lintasan ricochet berbasis antariksa seperti ini. Selain tidak bisa mengikuti lintasannya, atau kecepatannya juga tidak bisa dikejar. Ada satu poin yang sangat penting lagi, yaitu kembalinya wahana antariksa Chang'e 6 dapat dikontrol, menerima parameter dari stasiun pengendali darat, yang berarti titik jatuh Chang'e 6 bisa dikontrol dengan sangat akurat, dan diarahkan ke mana saja. Dengan kata lain, ini setara melempar batu dari bulan ke bumi, sekaligus dapat mengontrol batu itu dengan kecepatan di atas 31 Mach. Untuk mengenai sebuah pohon di depan Gedung Putih dengan akurat, dengan selisih hanya 100 meter dari titik yang ditentukan. Bisakah Anda membayangkan keakuratan teknologi Chang'e 6 ini? Tentu saja, akurasi ini sangat dipahami oleh AS, karena mereka sendiri yang menciptakan teknologi pemandu presisi. Ini seperti senjata bumerang mematikan bagi mereka. Setelah memahami hal ini, tidaklah mengherankan mengapa negara barat langsung mengubah sikap terhadap Chang'e 6 dengan suara bulat. Terutama ketika mereka melihat Chang'e 6 melintas di atas angkasa mereka, melompat masuk kembali seperti batu mengambang saat masuk kembali ke atmosfer. Memperlambat kecepatannya dengan cara yang sangat efisien dan terkendalikan. Teknologi ini memungkinkan Chang'e 6 mendarat dengan aman, tanpa memerlukan lapisan pelindung panas yang berat atau bahan bakar tambahan yang memakan ruang. Tahukah Anda, kecepatan Chang'e 6 mencapai 40.000 km per jam. Jika menggunakan metode konvensional, ini sudah pasti berakibat fatal.
Namun, teknologi ricochet atau lompat masuk kembali memecahkan masalah ini dengan cerdik. Karena memungkinkan kecepatan berkurang secara signifikan hanya dengan 2 kali lompat di atmosfer. Tentu saja, teknologi ini menuntut kemampuan pengendalian dan komunikasi yang sangat tinggi. Itulah mengapa China Electronics Technology memainkan peran penting di sini. Dengan mengembangkan radar presisi tinggi dan sistem komunikasi canggih yang dapat memastikan keselamatan modul selama proses ini. Ada pakar militer barat yang mengekspos bahwa teknologi Chang'e 6 ini memiliki kekuatan militer yang tersembunyi. Karena selain manfaat eksplorasi antariksa, teknologi lompat masuk kembali Tiongkok juga telah diterapkan pada rudal hypersonik. Kemampuan manuver dan daya hancurnya bisa meningkat drastis, mengubah dinamika strategi militer global nantinya. Wahana antariksa Chang'e 6 tidak hanya sebuah misi eksplorasi bulan, tetapi juga lambang kekuatan dan inovasi Tiongkok. AS yang paling menghargai kekuatan, dan ketika kekuatan nyata datang di depan mereka, mereka baru akan bungkam mulutnya. Guncangan ini mirip dengan ketika Amerika mendarat di bulan dulu. Sekarang giliran Chang'e 6. Namun, ini bukan berarti teknologi antariksa Tiongkok harus digunakan untuk militer. Tetapi teknologi antariksa dan sarana penangkal jarak jauh secara objektif adalah satu hal yang sama. Seperti halnya petasan bisa digunakan untuk kembang api, juga bisa untuk naga api keluar dari laut. Ini adalah keserbagunaan teknologi. Tetapi sebaliknya, justru Amerika yang pertama kali memulai penggunaan teknologi antariksa untuk militer. Misalnya pada tanggal 18 Juni 2018 lalu, Donald Trump memerintahkan Departemen Pertahanan AS untuk membentuk pasukan luar angkasa yang terpisah dari Angkatan Udara dan menjadi cabang ke-6 militer AS. Atau pada tahun 2017, mantan Menteri Pertahanan AS Jim Mattis dengan jelas menyatakan tidak setuju dengan rencana pembentukan pasukan luar angkasa. Namun, akhirnya Amerika tetap bersikeras berjalan di jalur militerisasi teknologi antariksa dan secara terbuka memberitahu dunia. Ini adalah arogansi hegemoni Amerika. Menghadapi Amerika yang arogan seperti ini, dunia hanya bisa melindungi diri dengan teknologi yang lebih canggih. Ini adalah pertahanan pasif yang terpaksa dilakukan. Jadi, negara mana yang lebih aktif menggunakan teknologi antariksa untuk hegemoninya, dunia telah melihat dengan jelas. Secara keseluruhan, Chang'e 6 adalah sinyal penting untuk pengembangan antariksa secara damai. AI dan pengembangan sumber daya bulan akan menjadi titik penting di era industri berikutnya. Tetapi teknologi tersembunyi di balik Chang'e 6 juga merupakan senjata ampuh Tiongkok untuk melindungi kepentingan dan keamanan nasionalnya. Jadi, wahana antariksa Chang'e 6 dengan metode ricochet, kecepatan 31 Mach kembali ke bumi, sesuai dengan presisi yang dijadwalkan, telah membuat negara barat gemetar. Alasannya, 31 Mach adalah 31 kali kecepatan suara, yang berarti kecepatan 11,2 km per detik. Seperti diketahui, 1 Mach setara dengan 334 meter per detik, yaitu kecepatan suara. Bila ini masih belum jelas bagi Anda, mari kita bandingkan lebih lanjut dengan pesawat tempur tercepat Amerika, SR-71 Blackbird. Kecepatan maksimum pesawat ini adalah 3,35 Mach, sementara kecepatan Chang'e 6 melebihi 9 kali lipatnya. Lalu, kita lihat misal hypersonic AGM-183A Amerika yang kecepatannya 20 Mach. Saat ini, semua rudal balistik antar benua di dunia tidak ada yang melebihi 27 Mach. Ini menunjukkan betapa mengesankannya kecepatan 31 Mach dari Chang'e 6. Kesimpulannya, jika Tiongkok mengikuti hukum rimba seperti Amerika, rudal balistik antar benua Tiongkok akan dengan mudah menghancurkan semua rudal Amerika.
Inilah mengapa kapal Indo-Amerika segera menghindar begitu berhadapan dengan Tungfung Express, rudal balistik antar benua dari PLA.